Apakah aku pernah merasa takut ketika berhadapan dengan mereka? Itulah pertanyaan yang sering kudengar dari kebanyakan orang. Manusia pasti punya rasa takut. Tentu aku juga pernah merasakan takut. Salah satunya ketika pertama kali berhadapan dengan hantu, si nenek muka rata penghuni pohon kersen dekat rumah. Itu saja membuat susah tidur. Lambat laun, aku memang sudah terbiasa, terutama setelah si King Kong dan Hitam atau macan kumbang datang. Kedua penjagaku itu selalu mengajak jalan-jalan untuk melihat atau berkenalan dengan makhluk-makhluk gaib, baik yang positif maupun negatif. Dari yang berbentuk manusia normal sampai tidak jelas bentuknya. Namun kejadian malam itu membuatku benar-benar ketakutan. Tidak hanya aku saja, bahkan kedua penjagaku ikutan panik menghadapinya. Oktober 2019. Pagi itu aku sedang ada di rumah, selonjoran sambil menonton TV. Ting, sebuah pesan masuk dari temanku Dini. "Mir, kamu lagi ngapain?" "Lagi nonton TV." "Napa emang, Den?" "Kalau ada waktu, datang kemari, Mir. Ada yang kau mau omongin." "Omongin sekarang aja." "Nggak bisa, kamu mesti kesini dulu." "Ya udah, entar jam 10 aku kesana." Denny ini bukan orang biasa. Jika aku baru 2 tahun bisa melihat mereka, dia sudah bisa melihat mereka sejak 5 tahun lalu. Setidaknya dalam dunia gaib, dia sudah lebih senior. Namun kata-katanya tadi membuatku sedikit curiga. Jarang-jarang dia memintaku datang. Tanpa menceritakan masalahnya, aku jadi berpikir masalah segenting apa yang hanya boleh dibicarakan di rumahnya saja. Setelah mandi, aku pun bergegas ke rumahnya, mengendarai sepeda motor. Jarak rumah kami tidak terlalu jauh, hanya butuh waktu 15 menit sudah sampai. Baru masuk gang depan rumahnya, aku sudah melihatnya berdiri di halaman depan, seperti tahu kedatanganku. "Tahu aja aku datang," sapaku sembari memarkirkan sepeda motor di halaman rumahnya. "Iya dong, udah ada yang datang duluan soalnya," balasnya. "Siapa?" "Tuh." Denny menunjuk sosok yang ada di depan pintu rumahnya. "Oh, si Hitam udah nyampe duluan. Ngomong-ngomong, ada apaan sih, Den? Tumben banget kamu nyuruh kesini siang-siang. Udah gitu, gak ngasih tahu pula ada apaan," ucapku. "Kita obrolin di dalam aja yuk, sambil ngopi," ajak Denny seraya berjalan masuk ke rumahnya. "Jadi, ada apa, Den?" tanyaku sambil menyandarkan punggung di sofa ruang tamunya. "Sabar dong, aku mesti manggil orangnya dulu," balasnya. "Orang-orangan atau orang beneran nih?" "Orang beneran lah, bentar ya," balasnya lalu berjalan ke rumah. Baru 3 kali menyeruput kopi, Denny sudah datang membawa seorang anak. "Nih Mir, kenalin, namanya Ilham," ucap Denny sambil meminta Ilham untuk menghampiriku. Ilham tampak malu-malu, dia terus menundukkan kepala, tidak mau melihat wajahku. Apa aku semenakutkan itu? "Ada apa sih, Den?" tanyaku kebingungan. "Ham, kamu duduk di dekat kakak itu," pinta Denny pada Ilham yang dari tadi hanya berdiri di samping sofa. Ilham pun menuruti perintah Denny, duduk di dekatku. "Kamu belum jawab ada apa, Den? Coba kamu perhatikan dia." Aku menatap Ilham yang masih menundukkan kepalanya. "Nggak ada apa-apa, Den." "Ah, si Hitam aja sudah tahu ada apaan," ucap Denny sambil melirik ke arah si Hitam
yang ada di belakangku. Aku menoleh, si hitam sedang posisi siaga. Tatapan tajamnya terus mengarah pada Ilham. "Ada apa sih?" tanyaku pada si hitam. "Lihat di pundaknya, Mir. Fokus." Aku kembali melihat Ilham berfokus pada bagian pundak. "Keris?" Denny menganggukkan kepala. Aku terus menatap keris kecil yang tertanam di pundaknya. Gambaran demi gambaran mulai bermunculan untuk mengetahui asal-usul keris itu. "Asli dah, jahat amat ada yang nanam begituan," ucapku kesal, diikuti anggukan kecil dari Denny. "Kamu udah tahu, Dan?" sambungku. "Udah, makanya aku panggil kamu buat kesini," balasnya. "Lah, kenapa nggak kamu lepas itu? Kasian tahu." "Udah aku coba, tapi nggak bisa, Mir." "Kok gitu?" "Energinya gede banget, aku nggak sanggup." "Jadi maunya gimana ini? Dilepas?" "Coba kamu tanya anaknya. Ham, kamu tahu ada yang nanam keris di pundakmu?" Dia hanya membalas dengan genggaman, dengan gelengan kepala. "Ham, pengen tahu nggak itu apa?" tanyaku. Ilham mengangkat kepalanya, menoleh ke arahku. "Pengen, Kak," ucapnya pelan. "Jadi ada orang yang mau numbalin kamu?" "Siapa, Kak?" "Bapak kamu. Dia bikin perjanjian sama dukun di tempat kamu tinggal dulu. Nanti setelah umur 17 tahun, nyawa kamu bakal ditukar sama harta kekayaan. Sekarang kamu umur berapa?" Ilham nampak shock dengan ucapanku. 10 tahun, Kak," balasnya dengan wajah ketakutan. "Sekarang mau kamu gimana? Kakak cabut atau biarin aja?" "Cabut aja, Mir," sela Denny. "Iya, Kak, cabut aja," balas Ilham. "Kamu tahu gimana cara nyabut itu?" tanyaku pada si hitam melalui ucapan batin. "Apa kamu yakin mau mencabut keris itu?" tanyanya balik. "Ya kasihan anak itu." "Apakah kamu yakin?" tanyanya lagi. "Iya." "Kenapa kamu tidak membiarkan saja?" ucap si hitam. "Kenapa bilang begitu?" "Karena itu sudah jalan hidupnya." "Tapi kan masih bisa ditolong." "Iya, hanya saja risikonya sangat besar." "Risiko besar?" "Efeknya tidak hanya pada anak itu. Siapapun yang melepas jerat pesugihan, dia akan diincar terlebih dahulu. Tidak hanya kamu saja, tapi semua anggota keluargamu juga. Jadi, saya tidak menyarankan untuk membantunya." Tapi apa kamu bisa membantu melepas keris itu?" tanyaku. "Bisa, tapi apa?" "Saya takut jika si King Kong akan memarahiku." "Tenang, nanti aku akan bicara padanya. Sekarang bisakah kamu mengajariku cara mencabut keris itu?" "Tidak sulit, hanya tinggalkan tempelkan tanganmu ke pundaknya. Setelah itu bacakan surat Al-Fatihah dan Anas 3 kali, sambil kuatkan niat untuk mencabutnya." "Baiklah." Aku pun mengikuti arahan si hitam, menempelkan tangan kiri ke pundak Ilham. Rasanya panas setiap kali aku membacakan surat Anas. Lama-kelamaan tanganku mulai terasa sakit, seperti ditusuk-tusuk jarum. "Jangan ragu," ucap si hitam. Aku menutup mata, mencoba untuk tetap fokus. Pada bacaan terakhir, keris itu sudah ada di genggamanku. Namun keris itu tiba-tiba menghilang dalam hitungan detik. "Udah, Mir?" tanya Denny. "Udah," balasku. "Alhamdulillah." Benar ucapan Denny, keris itu memiliki energi yang besar, rasanya lemas sekali, seperti energiku sudah terkuras habis. "Makasih, Kak," ucap Ilham tersenyum. Ini baru pertama kali dia berani menatapku langsung.
Selanjutnya kami mengobrol cukup lama. Sikap Ilhan pun sudah berubah, tidak malu-malu lagi. Dia menceritakan tentang kehidupannya di kampung sebelum pindah ke sini. Azan zuhur berkumandang, Ilham pamit untuk pulang ke rumah. Aku balik juga ya Den, aku pun ikut pamit. Oke Mir, hati-hati di jalan. Dengan badan masih lemas, aku pulang mengendarai sepeda motor. Entah kenapa sepanjang perjalanan, perasaanku tak enak. Aku terus berdoa, semoga tidak terjadi apa-apa. Tiba di rumah, aku langsung menuju kamar. Baru saja aku buka pintu kamar, langsung dikagetkan dengan keadaan si King Kong yang duduk di atas tempat tidur. Bodoh kamu Mir, ucapnya kesal. Ada apa Kong? Kamu melakukan itu? Mencabut keris itu? Iya. Tidak apa-apa, sudah selesai kok. Selesai katamu. Mulai saja belum. Hah? Apa kamu tidak memberitahunya? Si King Kong bertanya pada si hitam yang bersembunyi di belakangku. Sudah, balas si hitam. Lantas, kenapa kamu masih mau melakukan itu, Mir? Ucap si King Kong. Aku kasihan, dia masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Hah, sudahlah, semuanya sudah terjadi. Keluhnya seraya membalikan badan ke tembok. Aku menghampirinya, duduk di ujung kasur. Kenapa sih dari tadi marah-marah mulu? Ucapku sambil mengelus bulu halus di kepalanya. Tumben kamu takut, sambungku. Bukan begitu. Terus, aku takut diomeli. Kakek jika terjadi sesuatu padamu. Tenang, aku baik-baik saja kok. Sekarang baik-baik saja, tapi nanti siapa yang tahu? Ya udah, itu urusan nanti. Sekarang aku mau sholat terus istirahat dulu. Badanku lemes banget. Sehabis maghrib, aku sedang mengobrol bersama kakek dan ibu di ruang tamu. Di dalam kamar, terdengar ponselku terus berdering. Siapa sih? Nggak tahu apa maghrib. Ucapku dalam hati sambil berjalan menuju kamar. Denny? Ngapain dia telepon maghrib-maghrib? Gumamku, lalu mengangkat teleponnya. Mir, bisa kesini nggak? Tanyanya dari telepon, suaranya terdengar panik. Ada apa, Den? Udah, buruan kesini. Gawat pokoknya. Gawat? Tanyaku, tapi Denny sudah keburu menelpon, menutup teleponnya. Itulah sahabat cerita dari Cerita Amir. Ditunggu part selanjutnya. Oke?